Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Nitya Anissa. Saudara, diduga akibat menerobos palang pintu kereta api, truk kontainer tanpa muatan tertabrak kereta jurusan Senen Jakarta Brantas dari Jakarta ke Blitar Jawa Timur. Kereta api Brantas jurusan Jakarta Blitar ini menabrak satu truk trailer di jembatan Jalan Madukoro Semarang, Jawa Tengah. Yang Anda saksikan adalah detik-detik di mana kereta api Brantas jurusan Jakarta Blitar ini menabrak truk yang berada di tengah-tengah rel, saudara. Dan Anda melihat pantauan terkini dari juru kamera jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di lokasi kejadian. Gambar yang Anda saksikan saat ini adalah gambar terkini pasca kebakaran yang terjadi akibat truk yang menabrak, kereta yang menabrak truk yang berada di perlintasan jembatan Jalan Madukoro, Semarang, Jawa Tengah. Peristiwa diduga terjadi sekitar pukul 7 malam atau 19 waktu Indonesia bagian Barat. Akibat peristiwa tersebut, api berkobar, diduga berasal dari truk yang tertabrak kereta. Dari informasi yang kami terima, saudara, truk trailer yang tidak membawa kontainer itu sempat terseret sekitar 50 meter dari perlintasan akibat tertabrak kereta Brantas dengan kecepatan penuh. Belum diketahui apakah ada korban dalam insiden ini. Informasi yang kami terima, kecelakaan kereta api Brantas ini membawa penumpang melaju dari arah Jakarta menuju ke Blitar. Saat ini kami memperlihatkan kepada Anda di lokasi kejadian kondisi pasca kecelakaan kereta api Brantas yang menabrak truk trailer yang berada di perlintasan jembatan kereta Madukoro Semarang, Jawa Tengah. Kami akan hadirkan kembali, saudara, rekaman detik-detik kecelakaan terjadi, di mana sebelumnya terlihat bahwa ada truk yang berada di perlintasan jembatan Madukoro Semarang, Jawa Tengah, saudara. Kereta yang membawa penumpang kereta api Brantas ini melaju dan tidak sempat untuk menghentikan laju sehingga menabrak truk trailer yang diduga mengalami mati mesin sehingga berada di tengah-tengah rel, saudara. Anda bisa melihat bahwa akibat kecelakaan ini, akibat tabrakan ini, truk sempat terseret hingga sejauh 50 meter mengakibatkan ledakan dan api yang Anda saksikan saat ini, saudara. Kami masih mencoba mencari tahu informasi terkait proses evakuasi penumpang kereta api Brantas dan apakah ada korban akibat peristiwa ini. Kami akan menghubungi jurnalis Kompas TV, ada Febriana Mila yang saat ini berada di lokasi kejadian. Jurnalis Kompas TV, Mila, selamat malam. Ya, selamat malam Nitya dan juga saudara. Ya. Saya sedang berada, ya, Nitya. Mila, ada dua hal yang mau saya konfirmasi. Pertama, bagaimana proses evakuasi korban? Dan yang kedua, apakah api sudah berhasil dipadamkan? Ya, Nitya dan juga saudara, hingga saat ini memang proses evakuasi sudah selesai dilakukan, namun dari pihak petugas maupun dari polisi maupun dari pihak KAI sendiri ini, KAI Daob 4 Semarang masih melakukan penelusuran apakah masih ada penumpang yang masih ada di dalam gerbong. Dan yang terlihat ini, saudara, ini dari petugas dari Polsuska kereta api ini mengecek apakah ada korban lain ataupun penumpang yang masih ada di dalam gerbong. Namun sepertinya memang untuk para penumpang ini sendiri sudah berhasil dievakuasi dan juga diamankan ke tempat yang lebih aman lagi. Dan untuk api sendiri ini, saudara, sudah berhasil dipadamkan. Tadi untuk kejadian terjadi sekitar pukul 7:30 malam dan kemudian api bisa dipadamkan dalam waktu setengah jam. Dan karena memang untuk lokasi dari pemadam kebakaran ini, kantor dari pemadam kebakaran ini letaknya sangat dekat dari lokasi kejadian sehingga dari petugas pemadam kebakaran ini bisa segera untuk memadamkan api yang terjadi akibat adanya
tabrakan dari kereta dan juga truk trailer ini yang diperkirakan mengalami ataupun mati mesin yang melintasi rel kereta api yang berada di Jalan Madukoro. Dan hingga saat ini, saudara, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, untuk korban jiwa memang tidak ada, namun untuk korban patah tulang ini diketahui satu berjenis kelamin perempuan dan saat ini sudah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Dr. Karya di Kota Semarang. Seperti itu, Nitya. Ya, apa yang saat ini sedang dilakukan? Kami melihat bahwa nampaknya masih ada upaya untuk mengevakuasi atau memang mengingat ini di jembatan ya. Proses apa yang sedang dilakukan saat ini, Mila? Ya, untuk saat ini dari petugas kepolisian maupun tim gabungan dari KAI yang diterjunkan untuk melihat kondisi dari kecelakaan yang terjadi antara kereta api dari arah Jakarta menuju arah Blitar, tepatnya ini KA berangkat sekitar pukul 7:30 ini. Polisi masih melakukan pengecekan terkait dengan apa yang menjadi penyebab dari tabrakan ini bisa terjadi, karena memang untuk di lokasi rel kereta api yang berada di Jalan Madukoro ini palang pintunya berjalan dan juga tadi menutup ataupun membuka secara otomatis di saat kereta akan datang. Namun belum bisa dipastikan apakah truk trailer ini sebelumnya menerobos palang pintu, ketika palang pintu akan menutup kemudian ia terhenti di tengah rel kereta sehingga tidak dapat keluar dari rel kereta yang seharusnya dia bisa keluar dari arah Pantai Marina menuju ke arah jalan raya seperti itu. Sehingga ini saudara terlihat kemudian dari tim Basarnas juga sepertinya akan mengevakuasi dari bangkai truk trailer karena memang jika ini terus berlama-lama di kondisi ini akan mengganggu jalannya perjalanan kereta api dari kereta-kereta yang lainnya. Seperti itu. Oke, Mila, kalau kita lihat di rekaman amatir yang saudara Anda bisa saksikan di sebelah kiri layar televisi Anda, ini kan apinya cukup besar ya, apinya cukup besar. Apakah bisa Anda konfirmasi bahwa bagian mana saja yang merembet apinya, kemudian apa yang dilakukan terhadap para penumpang kereta api saat ini? Dibawa kemana mereka? Ya, Nitya dan juga saudara, memang terlihat pada saat pertama kali kereta menghantam bagian dari truk sehingga menyebabkan kebakaran. Ini dari masinis maupun dari penumpang itu sendiri kami mendapatkan informasi dari gerbong bagian paling depan ini langsung lari ke belakang untuk menyelamatkan diri, sehingga ketika saat kereta api ini terhenti maka dari penumpang yang berada di gerbong-gerbong kereta api ini langsung menyelamatkan diri dan juga dibantu dengan warga melalui pintu kereta begitu, saudara. Dan ini terlihat, saudara, ada truk derek yang nantinya juga akan digunakan untuk mengangkut bangkai truk trailer ini sehingga nanti untuk rel kereta bisa digunakan kembali untuk melewati perjalanan kereta-kereta api yang lainnya. Sementara itu memang untuk penumpang kereta api diketahui hanya satu yang mengalami luka patah tulang, namun kita ini masih mencari informasi yang lebih lanjut lagi, patah tulang misalnya patah tulang kategori ringan ataupun berat. Dan untuk saat ini memang sudah dilarikan ke rumah sakit. Sementara untuk penumpang-penumpang lainnya ini sudah berhasil dievakuasi, mereka diselamatkan dan juga ditempatkan di tempat-tempat yang aman gitu ya. Ya, Mila, terakhir, bagaimana kondisi, seperti apa sebenarnya biasanya kondisi di jembatan Madukoro ini? Karena kalau kita dengar informasinya bahwa sopir truk ini sempat berusaha untuk memberikan kode bahwa truknya ini mati, sehingga mungkin masinis kereta tuh bisa mengantisipasi bahwa tabrakan tidak terelakkan.
Ya, Nitya dan juga saudara, diperkirakan memang truk ini ketika melewati dari rel kereta api, di mana memang ini ada palang pintu otomatis, diperkirakan ketika pintu ini menutup, truk trailer ini melewati dari rel kereta, kemudian ada mati mesin dan lain sebagainya yang masih belum kita konfirmasi sebenarnya. Dan di saat itu juga tidak ada waktu lama, ini kereta dari arah Jakarta menuju arah Blitar ini melaju dengan kecepatan tinggi sehingga tidak bisa melakukan pengereman secara mendadak, dan kemudian terjadilah kecelakaan yang mengakibatkan kebakaran antara kereta api dan juga truk trailer ini. Namun memang betul jika supir dari truk trailer ini sempat turun, kemudian juga melambaikan tangan menginstruksikan bahwasanya untuk bisa menghentikan kereta. Namun hal ini memang tidak bisa dilakukan karena pengereman dari kereta ini untuk beberapa waktu tidak seperti kendaraan-kendaraan lainnya, seperti itu, Nitya. Baik, Mila, kami akan nantikan perkembangan terbaru, namun saudara kami akan jeda sebentar. Breaking News Kompas TV masih akan kembali di saat lagi dengan informasi terbaru perkembangan terkait kecelakaan kereta api berantas jurusan Jakarta menuju Blitar yang terjadi di pelintasan jembatan Madakoro, Semarang, Jawa Tengah. Saat lagi. Halo, Mas. Halo. Halo, halo. Oh, oh breaking lagi. Berarti nggak usah dimatiin ya? Mas, capnya dimatiin dulu apa biarin aja? Nyala. Ya, oke. Udah ada. Iya, ini mau diangkut. Tarik gigi, Feb. Tunggu. Live. Kebun. Atas. Pul. Pam, geser ya, Pam. Geser. Jangan-jangan di kafe ngene iki piye? Isih dengan ngono. Aku juga belum cecil. Lah ning anu, ning kontrak. Ora melu berarti. Orang. Mas breaking meneh kok. Aman tenan iki. Bener. Aduh, apa coba pada.
terseret sekitar 50 meter dari perlintasan. Akibat insiden ini, api berkobar yang diduga berasal dari truk. Kami hadirkan pantauan terkini dari lokasi kejadian pasca kecelakaan yang melibatkan kereta api berantas dengan truk trailer di jembatan Madakoro Semarang, Jawa Tengah, Saudara. Yang Anda saksikan ini adalah upaya kepolisian dan juga pemadam kebakaran untuk mengevakuasi bangkai kereta api dan juga truk yang sebelumnya terlibat kecelakaan menimbulkan ledakan sehingga api berkobar cukup besar. Dari informasi yang kami terima dari jurnalis Kompas TV yang saat ini masih berada di lokasi kejadian, tidak ada korban jiwa. Namun ada satu orang yang mengalami patah tulang dan sudah dibawa ke RSU Karyadi. Saat ini penumpang kereta api berantas tengah dievakuasi dan harus menunggu karena akibat kecelakaan jadwal dan perjalanan kereta api jurusan Jakarta Blitar ini terganggu. Aparat hingga kini masih berusaha untuk memindahkan bangkai kereta yang terlibat kecelakaan hingga menimbulkan kebakaran, Saudara. Dan saat ini upaya pemadaman sudah terhenti, api sudah berhasil dipadamkan. Ada 4 unit pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk memadamkan api dan proses pemadaman sekitar setengah jam atau 30 menit pasca kecelakaan yang melibatkan kereta api berantas dan truk trailer, Saudara. Hingga kini polisi masih mengecek penyebab kejadian kecelakaan yang melibatkan antara kereta api berantas dan truk trailer. Diduga truk mengalami mati mesin saat melintasi perlintasan kereta di dekat jembatan Madakoro, Semarang, Jawa Tengah. Dari saksi mata, sopir truk sempat turun dan memberikan abab atau sinyal kepada masinis kereta sehingga ada upaya untuk baik penumpang maupun semua orang yang berada di gerbong depan ini kemudian pindah ke gerbong belakang karena tidak memungkinkan untuk memelankan laju kereta dengan kecepatan penuh yang sudah memasuki area Semarang menuju ke Blitar. Dan kami akan kembali untuk menyapa jurnalis Kompas TV ada Febriana Mila di lokasi kejadian di Jembatan Madakoro Semarang, Jawa Tengah untuk mengetahui perkembangan terkini pasca kecelakaan yang melibatkan truk dan kereta api berantas. Mila, selamat malam Mila. Ya, kami masih mencoba untuk menghubungi jurnalis Kompas TV yang saat ini masih meliput kejadian pasca kecelakaan yang melibatkan kereta api berantas dan truk trailer, Saudara, di Jembatan Madakoro Semarang. Yang Anda saksikan saat ini adalah upaya untuk memindahkan atau mengevakuasi bangkai kereta. Dari rekaman amatir detik-detik kecelakaan yang terjadi ini terpantau terekam bahwa paling tidak 2 gerbong kereta terdepan ini menabrak truk trailer yang berada di tengah-tengah perlintasan kereta sehingga menimbulkan ledakan dan api. Informasi yang kami terima terakhir bahwa atau diduga api ini berasal dari truk. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Seluruh penumpang kereta api berantas sudah dievakuasi dan diamankan sambil menunggu proses pemindahan bangkai kereta. Kami akan mencoba kembali untuk menghubungi jurnalis Kompas TV Febriana Mila di lokasi kejadian. Selamat malam Mila. Ya, selamat malam Nitya. Mila, apakah pemindahan bangkai kereta ini mengalami hambatan tertentu? Ya, Nitya dan juga saudara, memang saat ini proses evakuasi untuk memindahkan bangkai trailer ini masih berlangsung. Dan ini ada sekitar 2 mobil derek yang disiagakan untuk mengangkut ataupun mengangkat dari bangkai truk trailer ini. Seperti yang saya lihat, ini ada beberapa petugas ini mengecek kondisi dari ban dari truk trailer ini, mengikat
di mana agar trailer bisa segera diangkut. Tidak ada kendala yang cukup signifikan, saudara, untuk mengevakuasi bangkai dari truk trailer ini. Namun memang untuk kondisi saat ini masih ramai dari warga yang melihat kejadian pada malam hari ini yang terjadi sekitar pukul 7:30 malam tadi, di mana kereta api ke arah Brantas dari arah Jakarta menuju arah Blitar ini menghantam truk trailer yang diketahui mengalami selip ban pada salah satu bannya ketika melintasi rel kereta api, yang mana memang untuk rel kereta api sendiri ini memiliki palang pintu yang tadinya, saudara, sudah hampir menutup, namun dari truk trailer ini mencoba untuk menerobos, namun salah satu bannya ini tersangkut di rel kereta sehingga dari sopir turun kemudian memberi instruksi kepada masinis untuk menghentikan kereta, namun memang tidak bisa karena untuk menghentikan kereta ini membutuhkan waktu beberapa waktu seperti itu, gitu ya. Yang harus saya konfirmasi kembali karena dugaan sebelumnya adalah palang pintu ini berfungsi normal, diduga truk merobos palang pintu namun mengalami mati mesin. Jadi yang terkonfirmasi oleh kepolisian saat ini adalah bahwa memang betul truk menerobos palang kemudian mengalami slip ban, begitu? Ya, betul seperti itu ya. Dari sopir truk trailer sendiri ini tadi disampaikan dari kepolisian yang berada di lokasi tempat kejadian mengatakan bahwasanya truk ini memang hendak menerobos palang pintu yang akan menutup, kemudian salah satu bannya ini ada yang terselip di rel sehingga tidak bisa meneruskan perjalanannya. Kemudian dari palang pintu yang arah keluar ini juga sudah tertutup, dan tidak lama dari itu kereta yang dari arah Jakarta menuju arah Blitar ini yaitu KA Brantas kemudian akhirnya menghantam dan terjadi kecelakaan yang mengakibatkan juga kebakaran seperti itu, Nitya. Ya, Mila, apakah api ini berasal dari muatan truk atau bagaimana? Adakah dugaan lain? Ya, Nitya dan juga saudara, seperti yang terlihat untuk truknya sendiri ini tidak bermuatan dan ketika dari gerbong paling depan atau yang berada di tempatnya masinis ini menghantam dari kepala truk ini, kemudian langsung terjadi ledakan ataupun api yang berkobar secara besar, namun ini bisa dipadamkan oleh pemadam kebakaran sekitar 30 menit dari waktu kejadian ini terjadi 7:30 tepatnya di rel yang ada di jembatan Madukoro Raya. Seperti itu, Nitya. Bila Anda berada di lokasi kejadian melihat proses pemindahan bangkai kereta, berapa gerbong yang terbakar akibat kecelakaan ini? Untuk saat ini saya masih belum bisa memastikan karena memang posisi saya ini berada di bagian gerbong paling belakang, sehingga untuk gerbong bagian paling depan maupun tengah dan seterusnya ini tidak terlihat, sehingga ini belum diketahui secara pasti berapa gerbong yang ikut terbakar. Namun imbas dari kebakaran ini tidak terlalu berdampak besar karena memang api bisa langsung segera dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran. Seperti itu, Nitya. Dan memang hingga saat ini proses evakuasi masih dilakukan. Sepertinya tadi hampir sudah bisa diangkat, namun ini dari petugas sendiri, mobil dereknya ini masih melakukan pengikatan kembali karena tadi ketika diangkat ini ada kendala, namun belum diketahui pasti kendalanya ini apa, karena memang dari pihak kepolisian ini sudah mensterilkan beberapa wilayah ataupun jalan yang nantinya akan digunakan untuk mengangkut ataupun yang menjadi jalan untuk dilintasi oleh truk trailer ataupun bangkai truk trailer ini. Ini terlihat, saudara, petugas ini masih melakukan. Ya, Mila, kami akan kembali mendengarkan laporan Anda, tapi kami harus jeda sejenak.
Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi dengan pernyataan dari Kapolres Tabes Semarang, Kombes Irwan Anwar mengenai penanganan insiden truk yang tertabrak kereta api berantas. Saudara, kami hadirkan informasinya usai jeda dan laporan langsung dari jurnalis Kompas TV Febriana Mila di Breaking News Kompas TV. Gak kuat. Dan kemungkinan masih nyangkut. Ujung trailer bagian depan masih nyangkut. Ujung gandengan. Nyangkut jembatan mungkin loh ya. Anda kembali bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara. Pasca kecelakaan kereta api berantas yang menabrak truk trailer, Saudara. Kami akan hadirkan pernyataan dari Kapolres Tabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, mengenai penanganan insiden truk tertabrak kereta api berantas. Kendaraan berat yang masih ada di TKP ini, sampai dengan saat ini langkah-langkah yang dilakukan oleh kita dari kepolisian dari pengamanan kereta api adalah berupaya mengevakuasi gerbong yang tadi melintang di TKP ini. Kemudian langkah berikutnya akan melakukan menggeser tronton yang melintang di TKP
kemudian menggeser lokomotif yang sekarang menggantung di atas kali Banjir Kanal Barat. Untuk korban jiwa tidak ada dari kejadian ini, namun ada satu yang terluka dari penumpang kereta api karena melompat dari kereta api tadi. Untuk penyebab sendiri apakah tadinya sempat didahului dengan truk yang tiba-tiba berhenti? Informasi awal begitu, jadi tadi truk ini tiba-tiba mogok di atas rel kereta api, kemudian driver dan sopir dan kernetnya sudah berupaya meminta tolong ke petugas palang kereta yang ada di sini, namun tidak sempat karena keretanya sudah keburu mendekat sehingga terjadi kecelakaan ini. Untuk sopir dan kernet gimana, Pak? Itu masih kita dalami penyebab kebakaran, apakah dari kepala dari tronton ini yang berisi bahan bakar minyak, kemungkinan dari situ. Tapi akan kita dalami. Sopir dan kernet gimana, Pak? Sopir dan kernet kan sempat melompat. Ini kan mobil mogok, kemudian dia tinggal untuk meminta bantuan kepada petugas petugas palang kereta api. Berarti dia aman ya? Tidak merobos, dia mogok di atas rel kereta api. Berarti kondisinya aman ya? Ya. Berarti palang. Kami akan mencoba untuk mencari tahu bagaimana penanganan terhadap penumpang kereta api berantas pasca tabrakan yang melibatkan satu truk trailer sehingga timbul ledakan dan kebakaran hebat, saudara. Kami sudah terhubung bersama dengan Humas PT KAI Daob 4 Semarang bersama dengan Pak Irfan Henry. Selamat malam Pak Irfan. Selamat malam Mbak, gimana ini? Dengan Nitya di Breaking News Kompas TV. Pak Nitya. Ya, Pak Irfan, Anda saat ini berada di lokasi. Bagaimana dengan proses evakuasi penumpang kereta api berantas? Apakah sudah semuanya berada di tempat yang aman? Ya, yang jelas tadi telah dievakuasi lokomotif sama gerbong tadi yang sempat ada kobaran api dan sudah dipadamkan. Dan alhamdulillah penumpang tadi seperti apa yang disampaikan Pak Kapolres bahwa kondisinya aman, cuma salah satu penumpang tadi ada yang lompat dalam perawatan. Kemudian saat ini di belakang saya ini ada evakuasi bangkai truk yang harus diamankan agar perjalanan kereta api dari arah hilir sama hulu bisa kembali normal. Dan jumlah penumpang tadi yang ada di kelas eksekutif 1 sebanyak 35 orang, eksekutif 2 40 orang, dan eksekutif 3 32 orang. Total itu ada 4 kelas eksekutif dan 6 kereta api kelas ekonomi. Mbak, ini kereta api berantas yang terjadi insiden tadi itu adalah kereta api berantas yang dari arah Pasar Senen menuju ke Blitar yang berhenti di stasiun Semarang Tawang. Tadi sudah posisi, sebetulnya ini sudah mengarah mendekat ke stasiun, jadi kecepatannya tidak terlalu tinggi. Jadi memang sebenarnya kecepatannya sudah agak melambat ya Pak ya? Ya, sudah mendekati titik stasiun Poncol, kemudian stasiun Semarang Tawang. Baik, kalau Anda lihat kami mempunyai rekaman detik-detik ketika kereta api ini menabrak truk menimbulkan kobaran api. Ada berapa gerbong yang terbakar saat ini Pak? Tadi sempat satu gerbong aja, yaitu yang satu kereta ya, bukan gerbong, satu kereta kelas eksekutif dan alhamdulillah sudah dipadamkan oleh tim. Tadi kebetulan dekat dari lokasi tempat pemadaman kebakaran. Baik, apakah ada penumpang yang mengalami luka? Satu orang informasinya sedang dirawat di rumah sakit. Satu orang terluka dan sudah dibawa ke rumah sakit. Penumpang, informasi dari pihak kepolisian tadi penumpang yang ketakutan jadi melompat ya. Salah satu. Apakah pintu perlintasan di lokasi ini Pak, di jembatan ini, apakah berfungsi dengan baik? Alhamdulillah untuk perlintasan nomor 6 ya, ini kondisinya bagus dan dijaga oleh pihak dinas perhubungan, personilnya bukan dari PT Kereta Api. Demikian Mbak Niat. Jadi otomatis mengeliminir salah satu penyebab bahwa pintu perlintasannya tidak berfungsi dengan baik ya Pak ya? Bukan, saya nggak bicara tidak berfungsi. Pintu perlintasannya dalam kondisi normal. Baik. Pak Iksan, bagaimana dengan proses pemindahan gerbong kereta saat ini? Pemindahan gerbong sebagian yang di belakang eksekutif 1
ada 3 eksekutif dan 6 kereta api kelas ekonomi ditarik menuju stasiun Jeraka, artinya mundur supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang satu ini masih di sini, penumpang sudah dievakuasi ikut kereta api yang masih bisa ditarik lagi. Kemudian lokomotif ini nanti rangkaian akan ditarik ke yang terimbas ini tadi, satu kereta eksekutif dan lokomotif akan ditarik ke stasiun Semarang Poncol. Bagaimana kemudian dampak terhadap jadwal kereta yang lain, Pak? Ya, otomatis di sini ada sebanyak 6 kereta api yang mengalami gangguan perjalanan. Ada kereta api berantas relasi dari Blitar yang ke arah Pasar Senen, kemudian kereta api Kamandaka, kereta api Gumarang, dan kereta api Kertajaya, kemudian KA Kaligung. Ini kan, Mbak? Baik, untuk para penumpang, kami bersyukur semuanya dalam kondisi selamat, kecuali satu orang yang sudah dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Apakah mereka akan segera bisa dialihkan untuk menuju ke Blitar? Ya, untuk evakuasi penumpang yang terselamatkan dan tidak mengalami gangguan, kami akan lakukan, pertama akan kami alokasikan untuk kereta api yang berikutnya yang menuju ke relasi yang sama. Kalau tidak, nanti akan kami koordinasikan dengan unit pelayanan penumpang untuk dilakukan menggunakan evakuasi, mungkin menggunakan bus agar pelanggan bisa melanjutkan perjalanannya. Baik, boleh kami minta konfirmasinya sekali lagi, berapa lama kira-kira proses ini akan berjalan dan kapan operasional kereta di jalur Daob 4 ini akan bisa normal kembali, Pak? Ya, ini kami juga mohon kesadaran bagi warga setempat karena ini banyak para warga masyarakat yang posisi berada berkumpul di sebagian tempat. Ini evakuasi telah berjalan supaya cepat dievakuasi, pergerakan mobil-mobil besar yang menarik nanti biar bergerak lebih cepat. Ya kurang lebih bisa 1,5 jam dari sekarang, Mbak. 1,5 jam dari sekarang? Ya, kurang lebih ya. Kurang lebih. Baik, harapannya 1,5 jam dari sekarang Ya. ini sudah bisa Ya, kemudian. karena mobilnya besar ini tadi, ternyata kayak semacam tronton tadi. Oh, truk yang tertabrak begitu ya, Pak ya? Iya, betul. Baik, boleh kami konfirmasi kembali jumlah total penumpang di kereta api berantas ini ada berapa, Pak? Nanti ya, kami lagi pendataan yang eksekutif dulu tadi, 3 kelas eksekutif tadi yang kondisinya, ini akan kami tarik datanya kurang lebih ya sekitar 15-30 menit. Baik, masih mendata, namun semuanya dalam kondisi selamat dan tengah di kondisi yang aman untuk kemudian dilanjutkan perjalanan begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Iksvan Henry Wintoko, Humas PT KAI Daob 4 Semarang sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Terima kasih Pak Iksvan. Saudara, sampai saat ini memang proses evakuasi pemindahan bangkai kereta dan juga truk trailer yang tertabrak ini masih terus dilakukan. Polisi masih mengecek penyebab kecelakaan yang mengakibatkan kebakaran di Jembatan Madakoro, Semarang, Jawa Tengah, Saudara. Diduga dari informasi yang kami terima, kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, di mana diduga truk yang berusaha melintas perlintasan kereta api ini berada di tengah perlintasan. Ada 2 dugaan yang saat ini masih dipastikan oleh kepolisian. Apakah truk ini menerobos perlintasan palang pintu maupun juga karena mengalami mati mesin atau slip ban. Yang jelas memang keberadaan truk yang berada di tengah perlintasan kereta ini menyebabkan truk ini tertabrak oleh kereta api berantas yang memang tengah merapat menuju stasiun terdekat di Semarang, Jawa Tengah, Saudara. Tidak dapat terhindarkan tabrakan ini sehingga Anda bisa saksikan di sebelah kiri layar televisi Anda bahwa rekaman detik-detik kecelakaan menimbulkan percikan api hingga kebakaran hebat. Api bisa dipadamkan sekitar setengah jam setelah kecelakaan. Seluruh penumpang sudah berhasil dievakuasi. Jumlahnya masih dikonfirmasi oleh pihak terkait dan saat ini ada 1 orang yang terluka, 1 penumpang yang terluka mengalami patah tulang dan sudah dibawa ke RSU
Karyadi. Operasional akan kembali dalam waktu 1,5 jam meski saat ini masih diprioritaskan untuk memindahkan bangkai kereta dan truk yang menghalangi jalur perlintasan dari Senen atau Jakarta menuju ke Blitar, saudara. Dan demikianlah informasi dalam Breaking News Kompas TV mengenai kecelakaan antara kereta api berantas dan juga truk trailer di Jembatan Madakoro, Semarang, Jawa Tengah, saudara. Terima kasih Anda sudah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saya Nitya Anissa.